apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya? Yap, cuplikan yang ditampilkan tersebut merupakan gambaran dari pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana DPR mengesahkan mengenai revisi Undang-Undang Desa di bulan Maret kemarin. Namun sebelum bahas lebih lanjut terkait dengan isu yang akan saya bahas tersebut, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amelia dengan NIM akhir 362. Di mana di sini saya akan bahas terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, perlunya kita ketahui tentang undang-undang ini, di mana undang-undang ini merupakan undang-undang perubahan kedua atas undang-undang yang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, yang awalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini sekarang direvisi dan menjadilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Apa sih yang melatar belakangi adanya perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Desa? Nah, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yakni Gus Halim menegaskan bahwa adanya urgensitas dalam revisi Undang-Undang Desa ini memuat 7 poin penting mengapa diadakannya revisi. Yang pertama yakni mengenai status desa dalam tata kelola pemerintahan NKRI. Yang kedua yakni kewenangan desa dan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa dan kepentingan masyarakat desa. Kemudian alokasi dana pembangunan desa yang bersumber dari APBN. Selanjutnya yakni tentang status kepala desa dan perangkat desa. Kemudian operasional pemerintahan desa, kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, ada kebijakan dan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Setidaknya hal tersebutlah yang dijadikan latar belakang menurut Mendes PDTT terkait adanya urgensi revisi Undang-Undang Desa tersebut. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan yang menjadi topik pada pembahasan video saya kali ini yakni adalah apakah cukup efektif sih dengan adanya revisi Undang-Undang Desa ini? Apabila saya menjawab apakah sudah efektif apa tidak dapat saya jawab secara pasti karena Undang-Undang Desa ini baru berjalan beberapa bulan dan baru disahkan pada bulan Maret kemarin. Sehingga untuk berkaca pada secara realitas apakah sudah efektif atau tidak saya belum jawab, tapi ada kemungkinan yang akan saya bawa pada video kali ini mengenai apakah efektif sih mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa ini. Yang disoroti dalam adanya revisi Undang-Undang Desa ini adalah masa jabatan kepala desa. Jadi di sini saya akan menyoroti tentang perpanjangan jabatan dari kepala desa. Bagi saya, perpanjangan jabatan kepala desa ini tidak cukup efektif ya. Karena dengan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa ini akan terlihat secara jelas bahwa adanya perubahan revisi ini untuk kepentingan beberapa tertentu. Padahal seharusnya hukum itu dibentuk harus berangkat dari nilai-nilai moralitas, bukan sebatas pragmatis. Masa jabatan kepala desa yang 8 tahun itu selama satu periode walaupun hanya dilakukan 2 kali namun dalam satu periode yakni 8 tahun akan berdampak luar biasa sebab desa ini adalah menganut pola hubungan patron klien yang sangat kental sehingga memungkinkan kepala desa dalam waktu satu periode itu untuk melakukan hal-hal untuk kepentingan pribadinya, di mana yang kita ketahui bahwa kasus korupsi tertinggi saat ini adalah terjadi di desa. Kepala desa yang menjabat selama 8 tahun tersebut berpotensi akan menjadi raja kecil di desa. Fakta empiriknya bisa dilihat seperti ratusan kepala desa tertangkap kasus korupsi. Karena ini akan menjadi bom waktu untuk kedepannya. Alasan selanjutnya yakni mengapa dengan adanya masa perpanjangan kepala desa ini tidak baik, karena akan menghambat generasi kekuasaan di dalam pemerintahan desa. Karena waktu 8 tahun itu cukup lama sehingga akan menghambat para generasi-generasi yang lebih muda untuk menggantikan posisi dari kepala desa yang menjabat. Hal tersebut juga diperkuat oleh dosen sosiologi politik Universitas Negeri Jakarta yang mengatakan bahwa Undang-Undang Desa saat ini hanya tidak menunjukkan perubahan yang substansial, tetapi hanya di permukaan saja.
Dosen sosiologi Ubdillah Madrung juga menegaskan bahwa pada kenyataannya banyak hal-hal besar yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, yakni seperti memberantas kemiskinan, pengangguran, dan korupsi dana desa. Seharusnya jika DPR dan pemerintah serius ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka harusnya fokus undang-undang itu harus menitik beratkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan desa hingga melahirkan kepala desa yang mampu mengelola desa dengan baik dan visioner. Sehingga bagi saya, mengenai adanya revisi undang-undang desa yang perlu disoroti ini adalah terkait masa perpanjangan jabatan kepala desa yang awalnya memang bertujuan baik adanya revisi ini untuk mengurangi konsolidasi politik, tapi pada akhirnya akan menjadi bumerang untuk sistem pemerintahan di desa sendiri karena akan berpotensi lebih banyak adanya terkait kasus korupsi di desa. Karena berbicara empiriknya sampai saat ini kasus korupsi paling tinggi adalah terjadi di desa dan akan terjadi nepotisme di mana akan diteruskan oleh keluarga-keluarga selanjutnya dalam waktu 8 tahun. Menurut saya waktu yang cukup panjang untuk menyiapkan hal tersebut, untuk menyiapkan penerusnya di desa. Baik, sekian pendapat singkat dari saya mengenai efektivitaskah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini. Yang pasti saya belum bisa menjawab secara pasti, namun seperti yang saya katakan di awal bahwa dengan adanya beberapa poin kontroversial di dalam revisi undang-undang desa ini, maka akan kemungkinan besar akan menjadi bom waktu yang akan merugikan desa tersebut sendiri. Yang awalnya bertujuan untuk membangun desa, pada akhirnya akan bumerang di dalam desa. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.